Si cantik berambut emas. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang putri yang sangat cantik. Dia sangat cantik dengan rambutnya yang bergelombang dan berkilauan bagaikan emas. Karena alasan itu, banyak orang memanggilnya si cantik berambut emas. Baju yang ia kenakan terbuat dari sutera yang sangat lembut dengan bordiran emas. Kepalanya selalu mengenakan mahkota dari bunga. Siapapun yang melihatnya pasti akan jatuh hati padanya. Kecantikan sang putri terdengar di mana-mana, bahkan di kerajaan seberang. Salah satu raja di kerajaan seberang masih sangat muda, tampan, dan belum menikah. Ia mendengar kabar kecantikan sang putri. Meskipun belum pernah melihatnya sekalipun, raja itu merasa jatuh cinta pada putri cantik tersebut sampai tidak bisa tidur. Akhirnya, ia mengutus seorang panglimanya untuk melamarkan putri cantik itu untuknya. Sang raja membawakan panglimanya 1.000 pelayan dengan 1.000 kuda. Ia juga membawakan berkantung-kantung mutiara dan intan. Sementara itu, sang raja memerintahkan seluruh pelayan kerajaan untuk mempersiapkan kedatangan calon istrinya dengan berbagai persiapan. Jamuan makanan yang enak dan berbagai perabot terbaik di kerajaan miliknya. Sampai di kerajaan di mana putri cantik berambut emas tinggal, si panglima mengatakan apa tujuannya datang ke kerajaan tersebut. Sang putri dengan lembut berkata bahwa ia sangat menghormati keputusan dan keinginan raja yang ingin meminangnya. Namun, ia meminta maaf karena ia belum berkeinginan untuk menikah. Panglima dengan sangat sedih pulang ke kerajaannya dan memberitahu jawaban gadis cantik itu kepada rajanya. Mengetahui jawaban yang dibawa panglimanya, raja itu menangis tanpa bisa terkendali. Di kerajaan itu, ada seorang pemuda yang sangat tampan dari siapapun. Bahkan banyak pemuda lain yang sangat iri dengan ketampanannya. Karena ketampanannya itu, ia dipanggil si pemikat. Tak hanya tampan, pemuda itu adalah orang kepercayaan sang baginda raja. Si pemikat yang mengetahui keadaan rajanya saat itu berkata, "Jika saja raja memerintahkanku sebagai utusan yang meminangkan gadis cantik berambut emas, pastilah gadis itu bisa dan bersedia kubawa ke istana ini untuk menikah dengan raja." Orang yang mendengar apa yang dikatakan si pemuda pemikat itu menghadap raja dan berkata dusta. "Wahai Paduka, kau pasti tak akan mempercayainya." Si pemuda pemikat berkata bahwa jika saja raja memerintahkannya untuk menemui si cantik berambut emas, pastilah gadis itu mau dan bisa dibawanya ke kerajaan ini karena si gadis cantik itu akan jatuh cinta pada pemuda pemikat itu. Dia berkata bahwa dia lebih tampan daripada baginda raja. "Hahaha, apakah dia sedang menertawakan kesedihanku? Tangkap pemuda itu dan penjarakan dia," kata sang raja dengan penuh amarah. Pemuda itu pun diseret, dibawa ke sebuah penjara yang sangat mengerikan. Ia hanya minum beberapa tetes dalam sehari. Pemuda yang tak tahu apa-apa itu bergumam, "Bagaimana mungkin raja memenjarakanku karena perkataan yang aku ucapkan? Aku tidak merasa mengatakan hal yang bisa membuat raja tersinggung. Lebih penting dari itu, aku adalah orang kepercayaan raja." Pemuda itu terus berpikir dengan kebingungannya. Pemuda itu akan dihukum mati oleh sang raja dengan digantung di menara istana. Sebelum eksekusi, si pemuda pemikat itu dihadapkan pada baginda raja. Di depan raja, ia berkata, "Wahai baginda, apa hal yang membuatmu begitu murka dan berniat untuk mengeksekusi mati hamba?" Tanyanya dengan suara parau. "Kau menghinaku," kata raja.
Kata-kata yang mana yang sekiranya tidak berkenan di hati Baginda? Tanya si pemuda pemikat semakin tak paham. Seseorang memberitahuku jika kau berkata bahwa aku tidak bisa menikah dengan si cantik berambut emas karena tidak memiliki ketampanan setampan yang kau miliki, sahut raja. Baginda, hamba berkata bahwa jika saja Baginda Raja mengutusku untuk meminangkan gadis cantik itu, pastilah hamba bisa membawakannya untuk Baginda. Karena hamba berniat untuk melukiskan ketampanan Baginda dan menunjukkannya kepada si gadis cantik berambut emas. Hamba juga akan berkata betapa menariknya Baginda, sehingga ia akan bersedia menikah dengan Baginda Raja, kata pemuda itu. Oh, jadi ada seseorang yang telah berusaha mengelabuiku, gumam raja. Akhirnya, sang raja melepaskan pemuda pemikat itu dan ingin berbicara dengannya lebih dalam lagi. Sang raja juga memerintahkan seorang prajuritnya untuk menangkap seseorang yang telah berkata bohong padanya. Saat sang raja dan pemuda itu bersama, raja berkata, "Kau tahu kan betapa aku sangat mencintai gadis cantik itu? Aku akan mengutusmu menemuinya dan meminangkannya untukku." Si pemuda pemikat berencana pergi sendiri dengan kudanya. Ia berkuda untuk menemui gadis itu. Setiap kali ia mendapat inspirasi, ia bersandar di bawah pohon dan menuliskan sebuah kata-kata yang akan diucapkannya di depan si gadis cantik berambut emas. Di sebuah lembah, sang pemuda pemikat turun dari kudanya. Ia bersandar di sebuah pohon yang sangat rindang. Di sana, pemandangan terhampar indah dengan padang rumput yang memukau. Saat si pemuda mulai menulis di bukunya, ia melihat ikan emas besar yang hampir mati di atas rumput. Sebenarnya, sang pemuda berencana untuk memakannya dengan membakarnya. Namun, karena sangat kasihan dengan keadaan ikan yang hampir saja mati itu, ia memutuskan mengembalikannya ke dalam sungai kecil di sekitar situ. Ikan emas itu kembali berenang dengan sangat bahagia. Sebelum ia pergi, ikan itu berkata kepada pemuda yang telah menyelamatkan hidupnya, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Suatu hari aku yang akan membantumu." Setelah mengucapkan rasa terima kasihnya, ikan itu berenang ke dasar air. Pemuda itu kembali turun dari kudanya setelah beberapa jam perjalanan. Ia melihat ada seekor gagak yang sedang terbang dikejar oleh seekor elang. Merasa kasihan dengan gagak malang itu, si pemuda pemikat memanah ke arah elang. Elang itu pun mati, dan gagak yang tadi dikejarnya kini bertengger di sebuah pohon. Burung gagak itu berkata, "Berkat bantuanmu aku selamat. Suatu hari aku akan membalas kebaikanmu." Sang pemuda pemikat meneruskan perjalanannya. Dia kini memasuki sebuah hutan yang sangat lebat. Di dalam sana, ia mendengar suara burung hantu yang kesakitan. Ia mencari arah datangnya suara dan menemukannya. Ia menemukan seekor burung hantu yang terperangkap dalam jaring jebakan. Ia mengambil pisau yang ada dalam sakunya dan membebaskan burung hantu itu. Sebelum terbang karena telah bebas, burung hantu itu berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku tepat waktu. Jika kau tak datang, pasti sebentar lagi aku akan mati. Suatu hari aku yang akan menyelamatkanmu." Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, akhirnya si pemuda pemikat telah sampai di kerajaan gadis berambut emas. Si pemuda yang baru sampai itu memandang sekeliling dan terkesan dengan kerajaan yang baru dilihatnya itu. Batu berlian bertebaran di mana-mana, emas dan perak menjadi pelapis dindingnya, dan berbagai kemilau lainnya. Dia pun bergumam, "Jika gadis itu mau ikut denganku dan menikah dengan rajaku, dia harus meninggalkan semua ini. Jika ia pada akhirnya benar-benar mau ikut denganku, betapa beruntungnya rajaku." Pemuda itu mengganti pakaiannya sebelum bertemu dengan si gadis berambut emas itu.
Ia berpakaian dengan pakaian yang terbuat dari sutra halus, dengan bordir melingkar di kerahnya. Ia juga mengenakan jambul berwarna putih. Seluruh prajurit kerajaan itu menyambut pemuda pemikat itu dengan penuh hormat. Mereka menyampaikan bahwa ada seorang utusan dari raja yang dulu juga pernah mengutus salah satu prajuritnya. Demi apapun, raja saya adalah raja yang sangat tampan dan mempesona banyak wanita, Tuan Putri, ucap si pemuda. Benar, Tuan Putri, raja itu adalah orang yang sangat menarik. Kami pernah sekali melihatnya dan tak ada sesuatu yang bisa mengalihkan pandangan kami darinya, sahut beberapa pelayannya. Baiklah, aku juga bisa melakukannya. Ambilkan aku gaun dengan bahan satin, sisir rambut emasku dan hiasilah dengan karangan bunga. Pakaikan aku sepatu berhak tinggi dan jangan lupa ambilkan kipan indahku. Aku akan berdiri di luar kerajaan dan semua orang akan berkata bahwa aku benar-benar sangat cantik, kata sang putri. Dengan segera, semua pelayan menyiapkan apa yang diinginkan putrinya. Semua saling berlarian menyiapkan semuanya. Setelah semua siap, sang putri berdiri di depan cermin, memastikan tak ada yang kurang dalam penampilannya. Si pemuda itu, dengan keberanian yang telah dikumpulkannya, membacakan catatan-catatan indah yang dibuatnya selama perjalanan. Setelah membacakan semuanya, si pemuda dengan sangat meminta sang putri untuk ikut dengannya. Wahai Tuan Pemikat, semua alasan yang telah kau bicarakan agar aku ikut denganmu sangatlah menarik. Tapi Tuan, suatu hari aku berjalan-jalan di tepian sungai bersama beberapa pelayanku sekitar sebulan yang lalu, dan tanpa sengaja aku menjatuhkan cincin yang aku kenakan. Sudah banyak yang mencarikannya untukku dengan hasil nihil. Kau bisa bayangkan betapa aku sangat kehilangan cincin itu. Dan aku takkan pernah menikah kecuali seseorang bisa menemukan kembali cincinku itu. Seberapapun banyaknya kau memintaku, meski 40 hari 40 lamanya kau memintaku, aku takkan pernah merubah keputusanku, jawab sang putri. Pemuda pemikat itu berniat memberikan anjing kecil yang dibawanya dan selendang untuk sang putri. Namun sang putri menolaknya. Ia bilang tak menginginkan hadiah apapun. Si pemuda pemikat sangat sedih. Ia mencari tempat penginapan dan tidur tanpa makan apapun sebelumnya. Pemuda pemikat itu berbaring dan meratapi kegagalannya. Anjing yang dibawanya, yang diberi nama Fris, ikut berbaring di sampingnya. Bagaimana aku bisa menemukan cincin yang hilang di sungai setelah sebulan berlalu? Itu sangat mustahil. Itu mengapa gadis cantik berambut emas itu mensyaratkan itu padaku. Karena hal itu sangatlah tidak mungkin, ucap si pemuda. Anjing kecilnya menjawab, Tuanku, jangan menyerah. Ayo berusaha mencarinya. Tak ada yang tak mungkin. Namun si pemuda yang sedang sedih itu hanya menepuk-nepuk anjingnya dan tertidur. Setelah terbangun, si pemuda pemikat bersama anjing kecilnya berjalan ke sungai, berusaha mencari cincin. Namun setelah berjam-jam lamanya, ia tak menemukan apapun. Setelah ia memutuskan untuk berhenti mencari dan naik ke pinggiran sungai, ada sesuatu yang memanggil-manggil namanya. Pemuda pemikat, pemuda pemikat. Si pemuda itu hanya menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara. Pemuda pemikat, lihatlah ke arah di mana sungai mengalir, kata suara itu. Si pemuda pemikat melihat ke arah air dan menemukan seekor ikan emas. Kau pernah sekali menyelamatkan hidupku. Kini aku akan membalas kebaikanmu itu. Ambillah cincin ini adalah milik Tuan Putri berambut emas, ujar si ikan emas. Pemuda itu mengambil cincin dari mulut ikan emas tersebut. Setelah mengambilnya, ia mengucapkan terima kasih dan segera berjalan menuju istana sang gadis berambut emas.
Sesampainya di kerajaan, sang gadis menyambutnya dengan wajah dibuat-buat sedih. "Sayang sekali, kau pasti tak bisa menemukannya," katanya. "Wahai putri, tak ada yang mustahil. Aku membawakan cincinmu kembali. Aku telah menemukannya," kata si pemuda pemikat sambil menunjukkan cincin yang dibawanya. "Baiklah, apa yang kau inginkan? Aku bisa memberikan semuanya untukmu," kata sang putri. "Tidak, saya hanya ingin putri menepati janji," jawab si pemuda. "Karena kau sangat berbaik hati, kau pasti mau menuruti satu lagi keinginanku. Kau tahu, di sebelah negeri ini ada seorang raja yang dulu ingin melamarku. Galifron namanya. Namun aku menolaknya. Setelah mendengar penolakan dariku, ia menghardik dan menyumpahiku dengan kata-kata kasar. Aku sangat membencinya. Bagaimana mungkin aku mau menikah dengan seorang sepertinya, yang selalu berkata kasar dan bersuara sangat keras, berbadan tinggi bagai menara, dan besar bagaikan raksasa. Aku ingin kau membunuhnya dan membawakan kepalanya untukku," kata sang putri. "Baiklah, aku akan melakukannya untukmu. Aku tahu aku pasti akan mati dibunuhnya, tapi setidaknya aku mati saat aku sedang memperjuangkan tugasku," jawab si pemuda dengan sangat tegas. Sang putri sangat ketakutan mendengarnya. Ia berusaha kuat untuk mencegah si pemuda pemikat itu, namun sia-sia. Si pemuda tetap memutuskan untuk pergi. Ia pergi bersama Frisk, anjing kecilnya. Ia menunggangi kuda menuju kerajaan Galifron. Semua orang yang ditemuinya sepanjang perjalanan mengatakan bahwa sang raja Galifron sangat mengerikan dan tak ada satupun orang yang mau berada di dekatnya. "Tuanku, saat kau nanti berjuang berkelahi dengan si raja itu, aku akan menggigit tumitnya. Pada saat ia fokus dengan gangguan yang kubuat, kau bisa membunuhnya seketika," kata si anjing kecil. Pemuda pemikat tahu bahwa hal itu tak akan banyak membantu. Sesampainya di kerajaan si Galifron, ia langsung menghadap si raksasa itu, menyiapkan pedangnya. Si raksasa itu memandang si pemuda pemikat dengan sangat tajam. Sebelum semuanya dimulai, seekor burung gagak bertengger di pundak Galifron. Ia mematuk-matuk mata Galifron hingga ia tak bisa melihat apapun. Pada saat itulah, si pemuda pemikat menjatuhkan tubuh Galifron. Tubuh Galifron yang terjatuh dan tak bisa melihat apapun, langsung diserang dengan pedang si pemuda pemikat dengan tangkasnya. Akhirnya, ia bisa mengalahkan Galifron dan berhasil membawa kepala raksasa itu. Sepanjang perjalanan menuju kembali ke istana, ia dikerumuni banyak orang. Banyak orang yang mengucapkan terima kasih padanya karena telah berhasil mengalahkan Galifron. Sampai di istana sang putri, ia menunjukkan kepala Galifron, mengatakan bahwa ia telah berhasil membunuh si raksasa. "Tuan putri, aku telah memenuhi keinginanmu. Aku telah berhasil membunuh musuhmu. Sekarang aku mau kau menepati janjimu," ucap si pemuda pemikat. Namun sang putri justru menjawab, "Tidak, aku masih tidak bisa ikut denganmu. Masih ada satu hal terakhir yang harus kau lakukan untukku. Kau tahu, di dekat sini ada sebuah gua yang bernama Gua Suram. Gua itu dijaga oleh dua naga bermata api. Mereka tak pernah mengizinkan seorang pun memasuki gua mereka. Di dalam gua itu, terdapat gua lagi yang di dalamnya terdapat banyak ular dan kodok. Namun, kau akan menemukan sumber air di dalam gua itu. Ada sumber mata air yang bisa kau gunakan untuk kesehatan dan kecantikan. Sesiapa yang menyentuhnya, ia akan menjadi cantik. Yang jelek akan menjadi menarik. Yang tua akan menjadi muda, dan yang sakit akan menjadi sembuh. Aku tak mungkin meninggalkan kerajaanku tanpa merasakan rasanya menyentuh air itu," jawab si gadis berambut emas.
Tuan Putri, aku tahu kau tak membutuhkan air itu. Tapi apa boleh buat, aku harus menjalankan tugasku, meski harus mempertaruhkan nyawaku, jawab si pemuda pemikat dengan penuh percaya diri. Sang putri kembali mencegahnya, berkata padanya jika ia lebih baik kembali ke kerajaan. Namun sang pemuda pemikat itu tak pernah mau mengubah keputusannya. Ia berjalan keluar istana, menunggangi kudanya bersama anjing kecilnya, Frisk. Anjingku, aku yakin kali ini aku takkan bisa keluar dengan selamat, kata si pemuda pemikat saat hampir tiba di gua suram itu. Tapi setidaknya aku bukan pengecut. Saat aku mati di dalam sana, pergilah ke kerajaan gadis itu dan katakan bahwa aku telah mati karena tugas kecilnya. Kau juga harus pulang ke kerajaan Baginda Raja dan mengatakan bahwa aku sudah berjuang sampai titik terakhirku, ucap si pemuda itu. Mereka telah sampai. Mereka melihat gua suram yang dijaga oleh dua naga dengan mata yang berkilat-kilat, mulut yang terus menyemburkan api, dan ekor yang sangat panjang. Saat si pemuda akan melakukan tugasnya, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Hei pemuda pemikat, hei aku di sini. Aku adalah seekor burung hantu yang pernah kau tolong, kata suara itu. Sang pemuda pemikat memandangi seekor burung hantu yang bertengger di sebuah pohon dekat dengannya. Kali ini aku akan membalas budimu. Seperti yang telah aku katakan dulu, aku bisa dengan mudah mengambil air yang ada dalam gua sana dengan mudah. Aku akan melakukannya untukmu, tutur si burung hantu. Lalu sang pemuda pemikat memberikan sebuah cawan kecil yang berasal dari sang gadis berambut emas. Burung hantu itu mengambilnya dengan mulutnya. Tak begitu lama setelah menunggu, si pemuda pemikat melihat burung hantunya keluar dengan cawan berisi air yang sangat diinginkan oleh sang gadis. Sang pemuda pemikat mengucapkan rasa terima kasihnya dan kembali ke kerajaan sang gadis dengan perasaan sangat bahagia. Pemuda pemikat itu memberikan air yang diminta si gadis berambut emas. Sang putri tak lagi punya alasan untuk menolaknya. Akhirnya, mereka pergi menuju istana Baginda Raja bersama. Dalam perjalanan, sang putri bertanya, "Kenapa kita tidak tinggal saja di kerajaanku dan kau yang menikahiku? Aku akan sangat bahagia. Aku tak punya satu alasan pun untuk membuat tuanku menjadi kesal, meski kuakui kau sangat cantik bagaikan matahari," jawab si pemuda pemikat. Sesampainya di kerajaan, mereka disambut dengan sangat meriah. Semuanya telah dipersiapkan. Namun, sang gadis berambut merah itu justru berkata pada sang raja, "Wahai raja, jika bukan karena si pemuda pemukat itu, aku takkan pernah mau berada di sini. Bahkan ia rela mengambilkan air kecantikan yang sangat melegenda itu. Kini aku akan bertambah cantik setiap tahunnya dan takkan pernah tua." Seorang pelayan yang mendengarnya memprovokasi raja, membuat raja menjadi sangat cemburu dengan si pemuda pemikat. "Baginda, dengan apa yang dikatakan oleh gadis berambut emas itu berarti raja memang tak setampan pangeran. Dan itu berarti si pemuda pemikat itu akan menjadi pengganggu hidup raja," hasut pelayan itu. "Kau benar, aku akan menghukumnya," kata raja dengan geram. Untuk kedua kalinya, si pemuda pemukat ditangkap dan dipenjara. Ia lagi-lagi hanya meminum beberapa tes air dalam sehari. Mendengar hal itu, gadis berambut emas sangat sedih. Ia mencoba melepaskan si pemuda itu, namun tak pernah bisa. Sang raja yang mengetahui di mana gadis berambut emas menyimpan air kecantikan itu, berniat menggunakannya agar ia menjadi lebih tampan dari si pemuda pemikat. Sang gadis berambut emas yang sudah lama berencana menukar cawan kecilnya itu
melakukannya malam itu. Ia menukarkan cawan itu dengan cawan yang sama persis dan mengisinya dengan air yang barang siapa menyentuhnya, maka ia akan tertidur dan takkan terbangun lagi. Saat menukarkan cawannya, cawan yang berisi air kecantikan pecah berkeping-keping. Namun gadis itu tak memperdulikannya. Yang dia tahu, dia harus menggantinya dengan air yang bisa membuat orang tertidur tanpa bisa terbangun lagi. Malam itu juga, banyak pelayan dan prajurit yang membenci si pemuda pemikat berencana untuk mencuri air kecantikan. Mereka ingin menjadi setampan si pemuda pemikat. Mereka melakukannya bersama-sama. Namun mereka justru tertidur dan tak terbangunkan setelah membasuhkan pada wajah mereka. Sang raja yang juga berniat untuk mencurinya malam itu tak peduli dengan beberapa pelayan dan prajurit yang tertidur di sekitarnya. Ia hanya ingin segera menjadi lebih tampan dari si pemuda pemikat. Dia menggunakan semuanya hingga tak tersisa. Namun ia justru tertidur dan takkan terbangun lagi karena air itu. Melihat rencananya berhasil, si gadis berambut emas itu menghela napas lega. Tiba-tiba muncul si Frisk, anjing kecil. "Tuan Putri, jangan lupakan pemuda pemikat," kata si anjing. Sang gadis berlari menuju penjara si pemuda pemikat. Berusaha membebaskannya dibantu oleh beberapa prajurit. Setelah bebas, sang putri mendekap sang pangeran dan memberikan mantel untuknya. Karena ia merasa bahwa si pemuda pemikat pasti kedinginan selama dalam penjara. "Kini aku ingin menikah denganmu. Aku ingin kau menjadi rajaku," kata sang gadis cantik berambut emas itu. Mereka, si gadis berambut emas dan si pemuda pemikat, pada akhirnya menggelar pesta pernikahan. Seluruh rakyat bahagia dengan pernikahan mereka. Kini, kerajaan dipimpin oleh si pemuda pemikat, dan mereka hidup bahagia untuk selamanya.